Shalom. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan juga dikatakan bahwa Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, pada saatnya masing-masing. Jadi kalau kita gabungkan beberapa ayat tersebut, kita dapat melihat dan akhirnya memang kita harus memutuskan bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap bagian kehidupan kita. God is good all the time. Tapi tentunya untuk bisa mengalami apa yang firman Tuhan janjikan dan juga mengalami bahwa God is good all the time, tentunya kita perlu tahu apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Dengan kata lain, perlu kerjasama, ya. Kita ini bukan robot, kita ada kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita, dan karena itu kita perlu memutuskan dengan sadar bahwa kita mau mengikuti rencananya, karena itu yang terbaik, yang paling pas buat kita. Nah, kali ini saya mau baca ada 3 ayat di surat Korintus, dan ayat-ayat ini paling sering dibacakan biasanya kalau sebelum ada persembahan dikumpulkan, ya. Kalau di zaman Yesus, ya, kalau kita baca ketika orang ibadah, maka orang-orang itu memasukkan persembahan mereka itu ke dalam satu kotak. Dan kita bisa baca di salah satu kejadian, Yesus melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke dalam kotak tersebut. Tapi di sebagian gereja biasanya kita mengedarkan kantong kolekte, ya, disebut kolekte karena dikumpulkan. Itu tentunya karena masalah kepraktisan, ya. Tapi yang perlu kita ingat, Paulus di 2 Korintus pasal 9 di ayat 6 dia berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kalau kita perhatikan ini konteksnya di 2 Korintus 9 ini, Paulus ini bicara tentang persembahan, ya, tentang uang yang dikumpulkan untuk pelayanan. Dan dia berkata bahwa orang yang memberi itu dia analogikan sebagai orang yang menabur, ya, menabur benih. Kalau kita baca di Perjanjian Baru di kitab Injil, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi kalau di situ dia menjelaskan penabur itu menabur benih yang adalah firman, ya, firman Tuhan. Tapi kalau di sini Paulus mengatakan orang yang memberi persembahan, lebih spesifik lagi memberi bantuan, ya, atau memberikan uang dalam pelayanan ke gereja. Dia gambarkan itu sebagai orang yang menabur benih. Dari sejak awal di kitab Kejadian dikatakan waktu banjir Nuh itu sudah selesai, terus Nuh itu mulai mendarat di muka bumi, ya, setelah terapung-apung di permukaan air cukup lama. Maka ketika Nuh sudah mendarat tersebut, salah satu yang diucapkan Tuhan adalah selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Nah, ini prinsip petani, ya, prinsip petani. Kalau seorang petani mengerti sekali hal ini, ya. Kalau mau menuai harus ada yang ditabur. Dan mereka juga tahu bahwa kalau saya menaburnya sedikit, maka saya akan menuai sedikit juga. Nah, kalau saya menaburnya banyak, maka saya akan menuai banyak juga. Tentunya setelah ditabur ada hal-hal yang harus dikerjakan, ya. Bahkan sebelum ditabur itu tanahnya perlu disiapkan, ya. Jadi pastikan tanah itu tanah yang subur. Lalu ketika ditaburkan di tanah tersebut,
kita juga mesti perhatikan bagaimana kondisi cuaca, lalu benih yang ditabur itu jenisnya seperti apa, berapa lama dia akan tumbuh, kemudian bagaimana soal pupuknya, dan kalau dia mulai tumbuh, bagaimana caranya supaya eh, tidak dimakan sama kambing misalnya ya. Jadi perlu dijaga, dibuat pagar, dan beberapa benih itu cepat sekali tumbuh, beberapa itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi prinsip pertama ini nggak berubah, bahwa kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Walaupun setelah ditabur ada hal-hal yang perlu dikerjakan supaya tuaiannya itu memang seperti yang kita harapkan, bahkan lebih daripada yang kita harapkan ya. Jadi seorang petani itu nggak hanya menabur habis itu dia tinggal tidur ya, nggak seperti itu. Ya, tidur dalam arti dia membiarkan benihnya tumbuh tanpa campur tangan dia. Tetapi ada hal-hal yang perlu dia lakukan supaya benih yang tumbuh tersebut tidak mati di tengah jalan ya. Tidak menghasilkan buah atau tidak menghasilkan tuaian. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan ya. Kalau kita mempelajari ayat ini saja cukup banyak yang bisa digali ya, dari soal menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Bahkan kalau kita baca ya di padang gurun ya, di daerah di mana Alkitab ini ditulis, diceritakan hal-hal di sana, maka ada jenis benih yang bahkan ketika mau ditanam ya di daerah gurun itu, ketika ditanam ya kemudian harus ditutup dengan batu yang besar, sehingga ketika benih ini mulai mau tumbuh dan dia mau tumbuh ke atas tapi nggak bisa karena ada batu, maka dia akan tumbuh ke bawah ya, akarnya akan bertambah panjang terus mencari sumber air yang cukup. Nah, sehingga ketika sudah mendapatkan aliran air, sehingga dia mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia cukup kuat untuk bertumbuh terus dan akhirnya bisa menggeser batu yang menindihnya ya. Dan ketika sudah tergeser, maka tanaman ini ya dia akan tumbuh kuat walaupun di tengah terik matahari, akar-akarnya cukup dalam ya, sehingga dia tetap bisa menghasilkan tumbuhan yang hijau ya. Ini bicara banyak ya tentang kalau kita menabur, ada proses yang namanya ketekunan yang harus kita lalui sehingga kita ini seperti memiliki akar yang kuat ya, bersandar pada janji Tuhan, sehingga walaupun ada badai sekeliling kita, ada situasi yang tidak menentu, kita tetap bisa kuat ya, bahkan bisa bersukacita. Nah, kemudian Paulus bilang di ayat yang ke-7 ya, 2 Korintus 9 ayat 7, dia bilang begini: "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ya, jadi ini kan berhubungan dengan uang ya. Yang pertama dibilang bahwa kalau kita memberi persembahan, kita membawa uang kita untuk dibawa ditabur ya dalam pelayanan ya, entah itu bentuknya dalam persepuluhan atau persembahan khusus atau diakonia. Paulus bilang bahwa kita sedang menabur ya. Ini prinsip pertama yang perlu kita ingat ya, waktu kita mau memberi dalam pekerjaan Tuhan, atau kita mengembalikan persepuluhan, atau kita mau membawa buah sulung, persembahan pertama dari sesuatu yang merupakan usaha kita. Kita perlu mempunyai mindset bahwa kita ini sedang menabur ya. Dan kita tahu tanah tempat kita menabur itu adalah tanah yang subur. Jangan berpikir bahwa kita sedang
patungan ya dengan teman-teman yang lain supaya gereja atau pelayanan bisa berjalan ya. Walaupun memang itu bentuknya seperti patungan ya, karena uang itu dikumpulkan dengan orang-orang lain lalu digunakan untuk operasional pelayanan misalnya, tapi kita mesti memandang itu seperti yang Paulus katakan ini, bahwa kita sedang menabur. Dan kalau kita menabur, kita akan menuai. Ya, itu prinsip yang simple ya, yang sederhana sekali ya. Dan kita juga berpikir jangan karena kita sudah memberi lalu kita saya punya hak dong ya untuk mengatur semuanya ya, karena saya memberi paling banyak misalnya, kayak seperti itu ya. Ya, bukan seperti itu ya, karena ada satu prinsip di sini. Tuhan Yesus pernah mengatakan juga ya di kitab Injil bahwa kalau benih itu ditabur, benih itu harus mati ya, baru dia bisa menghasilkan banyak buah. Jadi artinya kalau kita sudah memberi, dan dalam konteks pelayanan ya khususnya, kita nggak ributkan lagi. Ya, makanya sebelum memberi itu kita perlu berdoa. Pastikan bahwa ini kita lakukan dengan iman. Ya, kita lakukan bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Nah, kembali ke 2 Korintus 9 ayat 7 ini ya, dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, ini sikap berikutnya yang perlu kita perhatikan waktu kita membawa persembahan kita ke gereja, entahkah itu persepuluhan atau buah sulung ya, atau diakonia. Kita perlu memberikan menurut kerelaan hati. Artinya waktu kita putuskan memberi ini, kita sudah putuskan bahwa saya mau beri ini ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan ya. Jangan karena tekanan ya. Itu sebabnya penting ya, kalau kita misalnya mau mengumpulkan persembahan, kita perlu bagikan hal ini ya. Jangan kita tanpa sadar mungkin melakukan seperti memaksa begitu ya. Karena ayat ini bilang waktu kita memberi ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya. Itu penting sekali. Nah, terjemahan bahasa Inggris ada beberapa terjemahan, tapi yang saya masukkan di sini Amplified Bible ya, yang klasik. Let each one give as he has made up his own mind and purpose in his heart. Apa artinya? Ya, biarlah masing-masing itu memberi sebagaimana yang sudah diputuskan dalam pikirannya. Tentu sudah doa ya, dan sudah membuat rencana itu dalam hatinya ya. Jadi artinya sudah berdoa, oke, saya mau memberikan sejumlah ini. Nah, waktu kita putuskan itu ya, kita perlu ingat jangan sampai kita terus mikir lagi, nanti bener gak digunakannya ya, gimana sistem pelaporannya gitu ya. Kalau dari awal kita mikir itu mungkin oke ya, tapi waktu kita sedang mau memberi, kita perlu ingat bahwa ini bukan kayak kita sedang apa istilahnya ya, patungan atau sedang menaruh uang kita di situ ya, dalam satu usaha. Dalam arti kalau kita misalnya store saham ya, store uang untuk dalam satu perusahaan ya, jadi kita punya saham di situ. Nah, tentunya kita punya hak di situ ya, punya suara ya dalam mengatur perusahaan tersebut, dan itu emang perusahaan ya. Tapi kalau di sini, kalau kita baca nih konteksnya, Paulus ini kan dia pelayanan gitu ya, dia pelayanan, dan kemudian jemaat-jemaat menyokong dia dengan dana dan sebagainya. Dan Paulus bilang ya, kamu ingat baik-baik, kalau menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Lalu masing-masing jangan
ikut-ikutan dengan yang lain, tapi coba doa, tanya Tuhan, untuk pelayanan ini, untuk bulan ini ya, saya perlu memberi berapa ya, itu perlu teduh. Lalu putuskan dalam hati masing-masing, nggak perlu ribut, diskusikan satu dengan yang lain ya, tapi kemudian putuskan dalam hati ya. Kalau dikatakan not reluctantly or sorrowfully ya, artinya jangan sepertinya segan-segenan ya, atau dengan sedih hati, atau karena tekanan ya. Jadi setelah kita putuskan itu ya, jangan ditunda lagi ya. Kalau kita, ini uniknya ya, kalau kita berdoa, kita kan tentu kita pakai pikiran kita ya. Tapi karena kita yang sudah kenal Tuhan Yesus ya, ada Roh Kudus dalam hati kita. Waktu kita berdoa maka kita mendengar dari kedalaman hati kita. Nah ini unik ya, kadang-kadang bisa terjadi waktu kita putuskan suatu jumlah, belum tentu otak kita itu bisa menerima hal itu. Nah ini namanya memberi dengan iman ya. Kalau kita pakai otak kita, bukannya saya bilang salah ya, tetap berlaku ya, menabur menuai, tapi yang namanya sesuatu yang terjadi ya secara mujizat itu di luar akal, di luar pikiran, nggak bisa kita cerna ya. Makanya perlu berdoa, lalu kita mendengar dari kedalaman hati kita ya, misalnya satu jumlah tertentu, dan waktu kita sudah putuskan sekian ya, ini segera dilakukan, sebab kalau enggak kadang-kadang godaannya banyak ya. Lalu tiba-tiba muncul pemikiran berikutnya ya, second opinion. Waduh, nggak perlulah, kayaknya pelayanan ini udah banyak uangnya, misalnya begitu. Atau kita bilang nggak perlulah, kan belum tentu dipakai juga, belum tentu juga dibutuhkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita belajar untuk melakukan apa yang sudah kita putuskan dalam pikiran kita ya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau di gereja ya, persembahan, saya suka bilang ya, pada waktu kita mendengar firman Tuhan ya, diberitakan, apalagi itu firman Tuhan disampaikan dalam urapan Roh Kudus ya. Jadi kita itu tidak hanya mendengar sesuatu yang memuaskan pikiran kita ya, tapi roh kita ini dikenyangkan ya. Firman Tuhan yang diberitakan itu harusnya seperti itu ya. Kita menikmati makanan rohani itu. Ya, bukan sesuatu yang sekedar bagus, ya menarik, atau data yang sedang tren, atau kadang-kadang melucu ya. Kadang-kadang ada mungkin pendeta khotbah dia melucu ya, dan bukannya salah ya, tapi sebenarnya kita perlu ingat bahwa firman Tuhan itu yang diberitakan. Tentu ada hal-hal yang membuat lelucon, itu bukan berarti salah juga ya, asal dikembalikan kepada firman. Tapi yang jelas ketika firman diberitakan, roh kita itu kenyang ya. Nah, selama firman diberitakan itu bisa terjadi kita tiba-tiba ingin memberikan sesuatu karena hati kita dijamah oleh Tuhan. Nah, itu perlu dilakukan segera ya, atau setelah diputuskan lalu kita lakukan ya. Saya ingat itu ketika ada ikut retreat di luar kota Jakarta, dan sangat diberkati dalam retreat tersebut. Itu dari awal mau ikut juga unik, karena itu retreat tidak dipasang pengumuman kepada umum ya, hanya dari mulut ke mulut. Nah, peserta yang tadinya ditargetkan itu cuma sekitar 150 orang, itu melonjak sampai 1.500 ya, dan akibatnya panitia itu defisit ya. Dan defisitnya nggak tanggung-tanggung, sekitar 120 juta ya, itu besar sekali ya. Agak unik ketika saya ikut retreat itu karena sudah didaftarkan sama teman dan kami belum bayar ya, saya dengan istri saya. Begitu sampai di hotel di kota tersebut, di hotelnya
Kami cuma sebutkan nama, sudah ada listnya, dikasih kunci, langsung masuk kamar. Di kamar itu udah ada kupon makanan semua. Tapi kami belum bayar waktu itu karena nggak tahu harus bayar ke siapa. Cari panitia nggak ada, agak unik juga itu ya. Akhirnya hari kedua kalau nggak salah baru kami bisa bayar ya. Ini agak unik retreat ini, mereka berdoa dan semua berjalan dengan baik. Dan ketika ternyata peserta membludak menjadi 1.500, ya panitianya defisit. Tapi ketua panitianya orang yang kenal Tuhan ya, dia doa dan dia percaya Tuhan akan cover semuanya. Nah, hari terakhir ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman tentang pemberian. Dan dia nggak terima titipan dari ketua panitia untuk menantang persembahan dan sebagainya. Tapi memang di akhir khotbahnya dia tantang persembahan ya. Dan saya salah seorang yang waktu itu ya maju ke depan ya, memberikan persembahan yang uangnya nggak saya bawa, ada di bank di Jakarta. Tapi itu jumlah yang buat kami sangat besar saat itu ya, sangat besar. Tapi saya tulis di kertas ya, dan ada ayat di Mazmur 126 ya, yang mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju sambil menabur benih, ya bahasa Inggrisnya itu precious seed ya, benih yang berharga, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah saat itu waktu ke depan saya membawa nggak bawa uang ya, tapi tulis di kertas ya bahwa saya akan transfer itu dengan mencucurkan air mata ya. Bukan karena sedih itu apa ya, tapi itu susah ya dibilangnya. Tapi waktu dengar firman tuh yakin akan memberi jumlah ini, walaupun secara logika, waduh itu jumlah yang besar sekali ya, dan itu punya dipersiapkan sebenarnya untuk satu kebutuhan lain yang memang penting. Tapi saat itu dalam hati itu, wah Tuhan saya mau beri, Tuhan saya mau beri ya. Jadi berjalan ke depan, kemudian memberikan tulisan catatan jumlah tersebut. Itu hari Sabtu, lalu pulang ke Jakarta, tunggu hari Senin buru-buru pagi-pagi ke bank tersebut dan ambil uangnya, tidak menunda-nunda lagi ya. Dan waktu sudah ditransfer itu, waduh rasanya ya lega ya. Nah itu taburan ya, taburan benih yang ditabur, dan karena yang ditabur itu lumayan banyak, maka menuainya juga banyaknya. Nah itu juga perjalanan iman. Itu yang saya bilang, ketika kita sudah menabur, waktu kita mau menuai, itu ada prosesnya lagi ya. Kita mesti tetap jaga itu ya, iman, pengharapan, lalu pikiran tetap jaga tidak negatif, sampai akhirnya tuaian itu datang. Lalu dikatakan lebih lanjut ya, karena Allah mengasihi, for God loves, He takes pleasure in. Artinya Tuhan itu bersuka cita, Dia senang ya, Dia menikmati ya, kalau ada orang yang memberi dengan sukacita ya. Dia menghargai di atas segalanya, dan Dia itu nggak mau mengabaikan orang yang memberi dengan sukacita ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan a cheerful giver ya, orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan senang ya. Lalu dikatakan di sini whose heart is in his giving ya, yang hatinya ada di dalam pemberiannya itu. Nah, ini menarik loh ya. Kadang-kadang kita memberi sesuatu itu kepada orang, kadang-kadang hati kita nggak di situ. Dalam arti begini, kita memberi itu kayak memberi kepada pengemis ya, udah gitu aja ya. Tapi ini memberi, apalagi karena memang jumlahnya besar ya, hati kita ada di situ. Dalam arti ini perwujudan kasih kita ya lewat pemberian ini. Makanya dikatakan itu persembahan ya, bukan kolekte. Kolekte itu dikumpulkan. Sebenarnya offering ya, pemberian, persembahan itu wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan ya. Itu kita perlu perhatikan ya, ketika kita memberi, harusnya itu suatu hal yang merupakan suasana yang
yang apa ya, yang sakral gitu ya. Bukan seperti kita habis nonton pertunjukan lalu keluar dompet kita bayar gitu ya, nggak seperti itu. Lalu ayat 8 ya, 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi Paulus bilang begini, kalau kamu memberi dan kamu punya mindset bahwa kamu sedang menabur, dan kamu mengerti yang kamu tabur ini akan menyebabkan kamu mempunyai tuaian nantinya ya. Dan kamu memberi itu dengan sukacita, kamu sudah putuskan yakin jumlah ini akan diberikan ya. Tidak menunda-nunda, tidak dengan berat hati atau dengan sedih atau karena tekanan, tapi kita memberi dengan sukacita dan hati kita ada di dalam pemberian kita itu. Maka Paulus bilang ya, ingat baik-baik, Tuhan itu sanggup membuat segala sesuatu, membuat segala kasih karunia kepada kamu ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya Amplified di sini, God is able to make all grace ya. Tuhan sanggup untuk membuat semua anugerah ya. Every favor and earthly blessing. Artinya apa itu ya? Favor itu kalau kita kenal favorit ya. Sesuatu yang membuat kita itu kalau misalnya kita salesman, kita jualan, orang itu senang ya membeli dari kita. Ada favor dikatakan di Alkitab itu waktu Esther menghadap Raja Ahasuerus, maka dikatakan Esther itu memperoleh favor. Dia menjadi favorit ya di antara banyak wanita yang menghadap Raja Ahasuerus, sehingga begitu ketemu dengan Esther langsung stop, ya ini saya pilih jadi ratu saya, jadi istri saya dan dia jadi ratu. Yang lain yang belum udah nggak perlu lagi. Padahal sebelumnya banyak cewek ya setiap malam datang ketemu Raja Ahasuerus, datang malam pulang pagi, raja nggak ada yang tertarik. Tapi begitu ketemu Esther, dikatakan ada favor ya. Esther itu menjadi favoritnya raja dan langsung itu kan kayak sayembara ya. Sayembara di stop, sudah diputuskan yang jadi permaisuri adalah Esther. Itu favor ya. Dalam pekerjaan itu kita perlu ya. Dan semua bagian hidup kita perlu favor ya. Saya ingat ketika saya mengurus visa Amerika ya, itu salah satu pengalaman yang gak terlupakan ya. Karena ketika orang bule ini yang nanya ya, dia cewek ya, dia tanya how long ya, dia nggak nanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berapa lama mau tinggal di Amerika. Lalu dia pandang mata saya gitu, dan saya lihat mata dia, dan saya ingat bagaimana Esther itu ketika ketemu dengan Raja Ahasuerus, dan dikatakan Esther memperoleh kasih dan sayang dari baginda ya, memperoleh favor. Nah, jadi saya bilang, wah saya maksimal sebulan ya. Oh karena pekerjaannya. Atau nggak sampai 5 menit ya mungkin. Langsung di ACC dan dapat visa 5 tahun. Nah itu favor ya. Yang seperti ini kita perlu ya di mana saja. Dan Tuhan memberikan tidak hanya favor tapi earthly blessing ya, berkat-berkat yang di dunia ini. Come to you in abundance ya, datang kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Sehingga kamu selalu dalam segala keadaan dan apapun yang kamu butuhkan kamu tercukupi ya. Kamu punya cukup untuk bisa bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang charity ya. Charity itu artinya kasih ya, untuk menolong orang lain ya, seperti itu. Nah, ini firman yang Tuhan janjikan ya. Kalau Bapak Ibu teman ya mau misalnya menyiapkan persembahan ya untuk diberikan di gereja, di pelayanan, coba renungkan 3 ayat ini ya. 2 Korintus 9 ayat 6, 7, 8. Ayat 6 bilang kalau kita menabur sedikit kita akan menuai sedikit juga. Kalau kita menabur banyak kita akan menuai banyak juga. Nah, kita nggak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab di Alkitab ya ada cerita janda yang miskin, dia memberikan 2 peser yaitu 1 duit. Sementara ada orang kaya yang memberi banyak sekali. Tapi Tuhan bilang janda ini memberi lebih banyak
daripada orang-orang kaya itu. Karena orang-orang kaya itu memberi dari dalam kelimpahan mereka, tapi si janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, ya. Jadi secara presentasi si janda kaya ini memberi lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi secara kuantitatif, ya, yang dia tabur tentu sedikit. Dia akan menuai sedikit juga, tidak bisa sebanyak tuaian yang diterima orang-orang yang menabur banyak. Tapi yang sedikit tuaian itu juga karena ada favor, itu lebih dari cukup. Tinggal dia menggunakan dengan baik, maka dia akan berkembang. Waktu dia berkembang, dia punya benih lebih banyak lagi. Nah, itu saatnya dia bisa menabur lebih banyak lagi dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau dia menabur lebih banyak lagi, maka dia akan menuai lebih banyak lagi. Nah, begitu dia menuai lebih banyak lagi, dia doa lagi, dia bisa menabur yang lebih banyak lagi. Nah, waktu dia menabur lebih banyak lagi, dia akan menuai lebih banyak lagi. Dan dengan cara seperti itu, dia akan berkembang. Ini kalau petani ngerti prinsip ini, ya dengan mudah bisa dilakukan. Kita perlu ingat bahwa sebagian yang kita nikmati, entah itu gaji atau apapun, sebagian adalah benih untuk ditabur, ya. Dan kita perlu tanya Tuhan bagaimana cara menaburnya. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan penting, ya biasanya itu momen-momen tertentu, misalnya ada satu mau buat satu perluasan gedung pelayanan, ya, atau ada satu proyek penginjilan, ya, atau apa saja, ya, satu acara KKR di pedalaman misalnya. Tim yang berangkat itu butuh dana, itu seringkali kesempatan buat kita menabur, ya. Nah, kita perlu ingat waktu kita menabur kita sudah doa, kita tahu bahwa tim ini akan berangkat, ya kita nggak usah pikirkan lagi. Dapat dari Tuhan, tabur, lepaskan itu, ya. Nanti bagaimana mereka menggunakannya urusan mereka dengan Tuhan, ya. Tapi bagian kita sudah lakukan, kita sudah putuskan dalam doa seperti di ayat 7 ini, kita sudah putuskan, ya, kita sudah made up our own mind, and kita sudah purpose in our heart, terputuskan sekian, ya, lalu segera lepaskan itu. Nah, kemudian Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita sehingga kita selalu berkecukupan. Nah, taburan yang janda, yang miskin itu, yang cuma 2 peser 1 duit itu kan gak banyak. Nah, dia nuainya juga gak banyak, tapi lebih dari cukup untuk dia hidup. Nah, dia perlu bertumbuh. Nah, sementara orang yang menabur banyak, apalagi sudah bernaburnya dalam iman, dia akan menuai banyak. Wajar, karena memang benih yang dia tabur itu banyak. Nah, kita nggak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang penting kita dengan Tuhan. Lakukan dengan setia, dan kita akan melihat bahwa memang hidup orang percaya itu dipelihara oleh Tuhan. Itu ada hukum-hukumnya, ada prinsip-prinsipnya yang perlu kita pegang, kita lakukan dengan setia, ya. Dan kalau kita lakukan dengan setia, ya, tanpa sadar kita memang bergerak dalam hukum-hukumnya Tuhan. Kita berjalan dalam jalannya Tuhan, dan seperti yang dia katakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a itu, dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Waktu kita menabur dalam tuntunan Tuhan, ada saatnya kita menuai. Nah, kita akan menikmati, ya, itu indah sekali. Memang Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan kita bisa berkata bahwa memang Tuhan kita Tuhan yang baik. Kan memang Alkitab berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dia merancangkan hal yang baik buat kita. Dan karena dia gak berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Amin.